Di konten kali ini, saya akan coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Dimana pertanyaan ini tuh cukup membingungkan. Karena, teman-teman, pertanyaannya itu, Om, kamera Sony A5000 lensa kit masih bagus buat foto-foto outdoor. Jadi yang bikin saya bingung itu adalah bertanya masih bagus. Nah, ini kata-kata bagusnya. Kalau kita berbicara seputar dengan bagus atau tidaknya ya, kalau bagus itu kan relatif teman-teman ya. Kadang kalau menurut orang lain itu bagus, kadang-kadang menurut diri kita ya kurang bagus. Begitu juga kalau menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain juga bagus. Tidak ada satu kamera yang bisa mewakili semua kalangan. Misalkan ini, kamera ini bagus untuk semua kalangan. Tidak ada. Kadang ada yang cocok dengan Canon, ada yang cocok dengan Sony, ada juga yang cocok dengan Fujifilm. Nah, jadi di sini saya akan kasih gambaran saja ya seputar dengan kamera Sony A5000 yang hanya menggunakan lensa kit atau lensa bawaan dari Sony A5000 itu. Itu ya yang membuat saya bingung untuk menjawab bagus dan tidaknya. Kalau saya bilang bagus, nanti takutnya langsung beli dan menurut bagus saya itu tidak cocok dengan menurut bagusnya kalian. Tapi minimalnya kita tahu dasarnya bagaimana menggunakan Sony A5000 itu dengan baik dan benar. Dasar yang pertama, kita akan dipertemukan dengan yang namanya segitiga exposure. Jadi yang dimana segitiga exposure ini tuh sangat berpengaruh dengan hasil. Apakah nantinya bisa dimaksimalkan pada waktu editing atau sekali jepret langsung bagus. Ya, tapi kalau menurut saya kalau sekali jepret langsung bagus ya itu keberuntungan ya. Tanpa adanya pengaturan. Siapapun yang videografer atau fotografer yang pro sekalipun dia akan mengatur dulu karena intensitas cahaya di kita itu tidak selamanya sama, berubah-ubah. Dan fungsinya kamera itu adalah menangkap cahaya. Oke, kita langsung ya, teman-teman. Yang pertama saya bahas dulu. Saya balikan kameranya biar kelihatan. Yang pertama kita perhatikan ISO-nya. Kalian lihat gambar di depan saya. Ini kan terlalu overexposure, yang dimana overexposure ini tuh terlalu tinggi ya cahayanya. Kita akan turunkan ISO-nya. ISO-nya dulu. Kita ambil ISO yang terendah. 100. ISO paling terendah. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita atur lagi ke shutter speed. Shutter speed ini ada 1/125. Semakin gede shutter speed itu hasilnya akan semakin gelap. Maka kita akan gelapkan. Nah, supaya pemandangan yang ada di belakang ini terlihat teman-teman ya. Kalau misalkan shutter speednya diperkecil, ini pemandangan yang di belakang pohon itu tidak akan terlihat. Tetapi kalau shutter speednya diturunkan itu akan terlihat. Oke. Dan selanjutnya adalah diafragma atau aperture-nya. Di aperture itu ada melambangkan f ya, f3,5. Ini aperture bukaan terkecil si lensa bawaan atau lensa kit dari Sony A5000. Kita akan coba kita perbesar f-nya. Semakin diperbesar ini akan semakin gelap, gelap. Dan gelapnya itu rata ya. Gelapnya itu rata, bisa rata. Jadi kalau misalkan semakin besar ini akan semakin gelap hasilnya. Nah, jadi ini yang harus kalian atur kalau misalkan udah pengaturannya udah bagus dan nanti kalian siap untuk memproduksi. Saya akan coba ke modenya foto di sini ya. Mode foto di sini manual. Saya akan coba memotret. Ini dengan menggunakan lensa kit dengan aturan ISO di 100 dan bukaannya di f3,5. Terus ininya shutter speednya saya akan coba lagi mengurangi pencahayaan di di 1/2500. Kita akan coba jepret aja langsung. Hasilnya seperti apa? Bentar, saya cari dulu posisi yang bagus. 1, 2. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa, nah, histogram juga diperhatikan. Kalau misalkan berbentuk gunung seperti ini ke arah kiri, itu biasanya masih belum tepat ya. Yang harus tepat itu posisi gunung di tengah-tengah. Kata orang-orang sih, kata orang yang ahli ya, teman-teman. Saya akan coba mencari posisi yang memang posisi histogramnya itu di tengah dan hasilnya akan seperti apa, teman-teman. Bentar, wah susah juga nih cari diagrama yang cari-cari yang histogramnya seperti gunung ya. Nah, ini sudah seperti gunung. Saya akan coba jepretkan dulu hasilnya seperti apa.
ISO-nya 100, bukaannya f3,5 dan untuk shutter speed 1/2500. Nah, lanjut lagi. Saya akan coba memotret yang dengan jarak dekat, yang dimana ini ada tutup dari lensa Canon. Nah, kurang cahaya di sini ya menuju ke tutup lensa. Saya akan perkecil sih bukaan sininya, shutter speednya, dan bukaannya di f3,5 dan ISO-nya di 100. Coba. Oke. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke materi kita ya. Kamera apapun, semahal apapun, kalau kita tidak tahu dasarnya, ISO, cara ngatur ISO-nya, cara atur shutter speed-nya, cara ngatur aperture-nya, itu hasilnya tidak akan yang sesuai kita harapkan. Jadi kalau menurut saya, kalian pahami dulu dasar-dasarnya, pelajari terus saja, pelajari, karena nanti juga akan terbuka ya, dengan cara kita mempelajari terus, dan akhirnya kita menemukan sisi kenyamanan kita dengan kamera apa. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman ke dua kamera ya, antara Sony dan Canon, karena ya sehari-hari dengan kamera ini. Kalau nggak Canon, ya itu dengan Sony. Jadi garis besarnya atau kesimpulannya, tidak ada kamera yang bagus untuk semua kalangan. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri. Gitu teman-teman, itu pahami dulu ya. Jadi buat Khairul Wang, nah, yang bertanya bagus atau tidak untuk di outdoor, barusan sudah saya buktikan. Menurut Bapak sendiri, apakah bagus atau tidak, itu kembali lagi kepada teman-teman yang nonton di konten ini. Dan itu jepretan yang saya jepret tadi itu ya bukan berarti itu paling bagus. Bisa juga teman-teman bisa mengaturnya, bahkan bisa lebih bagus daripada yang saya jepret barusan ya. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Terima kasih. Gini Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.